Ya, lantas pemirsa, apakah efek atau bahayanya memberikan makanan dan minuman seperti kopi instan atau jamu ke bayi? Sudah bergabung bersama kami pemirsa, ada dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Bunda Menteng, ada Dr. Abdullah Reza atau yang akrab dipanggil dengan Bapak Abres. Selamat dokter, Pak Abres. Halo, selamat siang Dr. Abres. Siang, Dr. Abres. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Abres, kasus di Goa ini kan bayinya baru berusia 7 bulan, artinya memang sudah empasi. Lalu namun sang ibu memberikan kopi instan dengan dalih membuat BAB-nya lancar. Ini sebenarnya boleh nggak sih dok minum kopi bayi ini? Oke, kalau kita lihat ya di kasus di Goa tersebut ada beberapa kemungkinan apakah dari segi ibunya tidak mengetahui ataupun mereka tidak mampu untuk membeli susu yang setara dengan ASI gitu ya. Nah, kopi boleh diberikan ya pada anak di atas 1 tahun. Itu pun hanya sebagai kudapan gitu ya, bukan untuk sebagai minuman rutin. Okay. Untuk anak yang baru memulai MPASI pada usia 6 sampai 1 tahun ya, itu harus diberikan minuman yang mengandung zat gizi mirip dengan ASI. Paling baiknya tentunya ASI ya, ASI dari ibu kita. Nah, untuk kopi tidak diperkenankan. Baik, berarti ini saya konfirmasi ulang, untuk anak-anak ataupun untuk bayi ini boleh dikasih kopi setelah usianya 1 tahun ya dok ya? Dan itu pun juga bukan minuman untuk sehari-hari, bukan minuman utama ya dok ya? Dan dalam jumlah sangat kecil. Kalau pedoman yang ada memang dari Amerika, mereka mengatakan boleh mereka dapat ada dosisnya. Kalau sudah di atas 2 tahun itu setengah espresso tidak berpengaruh terhadap bayi. Oke. Tapi dokter, ini kan tadi dokter bilang di atas 1 tahun boleh memberikan kopi. Ini tujuannya buat apa sih? Biasanya orang tua memberikan anaknya di usia 1 tahun, 2 tahun ke atas ini memberikan kopi untuk apa biasanya selain untuk kudapan? Ya, kalau dari sisi medis sebenarnya tidak ada indikasi medis tertentu pemberian kopi ini. Ya hanya 3 rasa seperti kita ketahui, ada rasa coklat, rasa vanila, rasa minum-minuman yang biasa kita minum gitu ya. Karena di atas 1 tahun sudah boleh makan dan minum selayaknya orang dewasa normal. Ingat ya, saya bilang normal, tidak mengatakan dia harus minum espresso 4 gelas, nggak boleh tentunya. Oke, sementara itu dokter, ini bagaimana dengan mitos bahwa bayi yang diminum kopi ini bisa mencegah bayinya dari step? Nah, ini hanya mitos belaka atau ada unsur medis di balik itu semua? Ya, sampai dengan detik ini belum ada data-data penelitian yang mengatakan bahwa bayi yang diberikan kopi ataupun teh ya dapat mencegah kejang. Kejang yang step awam itu biasanya kejang demam ya. Ya dokter, ini sebelum kasus ada bayi minum kopi, ini juga ada bayi yang dipaksa untuk minum jamu dan meninggal dunia. Ini gimana dokter? Apakah boleh dokter? Nah, untuk jamu sebetulnya kan kita jamu-jamuan itu adalah penggunaan tanaman untuk obat-obatan gitu ya. Sebenarnya tanpa kita sadari sejak kita makan pun dalam bumbu-bumbuan kita itu mengandung jamu. Tapi yang harus menjadi perhatian itu adalah satu, berilah jamu yang aman ya, baik buatan sendiri ya sesuai dengan arahan. Terus udah gitu, ataupun kalau mau menggunakan jamu yang memang diizinkan oleh BPOM ya. Penggunaan jamu diwajibkan harus untuk yang penggunaan jamunya ini harus kalau bisa di atas 1 tahun gitu ya. Okay. Nah, terus yang kedua adalah ibu-ibu ini harus tahu apakah ini anaknya sakit ringan atau sakit berat yang harus segera bawa ke rumah sakit. Jika kita perhatikan dari kasus itu ya sebenarnya bukan hanya jamu di situ, tapi keterlambatan diagnosis atau keterlambatan orang tua membawa ke rumah sakit karena dia nggak tahu anak itu sesak, dikasih masuk makanan atau minuman dalam bentuk jamu, tersedak, makin sesak lagi seperti itu. Oke, tapi yang untuk kasus yang bayi yang belum genap 2 bulan meninggal ini sempat dinyatakan juga selain pemberian jamu, ini juga ada infeksi dari paru-parunya. Apakah ini salah satu dampak dari dipaksa untuk minum jamu ini, dok?
Nah, pada saat dia infeksi paru, anaknya menjadi sesak. Jadi anak sulit pada saat kita minum, ya kan kita tidak bernapas ya. Pada saat itu susah untuk menghentikan itu. Sehingga pada saat jamu masuk, ya itu kemungkinan bukan masuk ke pencernaan tapi ke pernafasan, makin sesak anak itu. Di lain hal juga kita harus meneliti lebih lanjut kandungan jamu apa yang telah diberikan. Nah, itu dokter, sih kan tahu itu. Nah dokter, ini kalau udah terlanjur memberikan misalnya kayak tadi kopi dan juga jamu di bawah usia 1 tahun 2 bulan, ini apa yang harus dilakukan orang tua, dokter? Ya, pada prinsipnya harus dilihat apakah ada efek samping, ya, seperti anaknya gelisah, ya, anaknya sesak napas, kekurangan cairan, karena kan sifatnya kalau kopi itu bersifat kencingnya banyak ya, beberapa jamuan juga kebanyakan kayak gitu. Terus udah gitu, apakah anaknya menjadi tidak sadar ya, ataupun berdebar-debar. Jika memang ada tanda-tanda tersebut, segera bawa ke rumah sakit gitu ya. Nah, dan yang kedua paling penting adalah stop untuk memberikan kembali. Dan kami harapkan teman-teman dari jurnalis alhamdulillah juga bisa membantu untuk mengedukasi masyarakat bagaimana memberikan obat yang baik, bagaimana mengidentifikasi anaknya sakit berat atau ringan, dan bagaimana mengadvokasi supaya BPOM ikut bekerja dalam mengawasi jamu-jamu yang ada di lapangan. Baik, terima kasih banyak Dr. Abres atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Indonesia.